Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, masih semangat kan? Alhamdulillah. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, jadi kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Silakan ketua kelas Minggu untuk memimpin doa. Baik Pak, terima kasih. Ada teman-teman, kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu untuk kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ibu sudah dipimpin untuk berdoa. Kalau saya lihat di sini di daftarnya di Google Meet ini semuanya hadir. Sekretarisnya Wuri apa betul hadir semua hari ini? Betul, Pak. Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah berarti ya. Jadi hari ini karena masih dalam masa pandemi, pembelajaran kita laksanakan secara online, secara daring melalui Google Meet ini. Dan jangan lupa karena sekarang masih masa pandemi, jangan lupa untuk menerapkan 3M ya. Jadi memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ya, harapannya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka lagi ya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat untuk materi kita minggu lalu? Saya ingat Pak, Oh, Nisa ya, silakan Nisa. minggu lalu itu membahas energi. Ya, betul Nisa ya. Jadi minggu lalu kita membahas mengenai energi dan macam-macam energi. Hari ini kita akan belajar kelanjutannya, yaitu hukum kekalahan energi dan sistem termodinamika. Sistem termodinamika ini juga masih ada hubungannya dengan pelajaran minggu kemarin, karena sistem termodinamika ini juga berhubungan dengan energi dan massa. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, supaya kalian dapat memahami hubungan antara perubahan energi dengan hukum kekekalan energi, dan juga memahami hubungan antara hukum kekekalan energi dengan sistem termodinamika. Ada yang pernah mendengar istilah termodinamika? Belum tuh, Pak. Kalau termometer pernah, Pak. Oh, termometer ya. Ya, jadi kalau termometer itu artinya adalah alat untuk mengukur termo ya. Iya. Jadi meter itu adalah pengukur. Nah, jadi termo itu apa? Termo itu bisa dinyatakan sebagai energi panas atau energi ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Ragil Sukmila Solo dalam pembelajaran atas bagaimana kabarnya ini? Semua sehat dan alhamdulillah dan sudah tetap semangat. Kalau kemarin kita bahas mengenai energi, hari ini kita bahas mengenai termodinamika. Jadi apa hubungannya antara energi? Videonya terlihat? Belum Pak? Belum ya? Belum Pak, Belum muncul, Pak. sudah Ya sudah Oh, Pak, itu. sudah hampir Pak nih. Proses. sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Ragil Sukmila Solo dalam pembelajaran atas bagaimana kabarnya ini? Semua sehat dan alhamdulillah dan sudah tetap semangat. Kalau kemarin kita bahas mengenai energi, hari ini kita bahas mengenai termodinamika.
Jadi apa hubungannya kalau energi itu bergerak? Termodinamika berasal dari dua kata, termo dan waktu. Termo bisa dikatakan adalah panas, dan dalam bergerak. Jadi bagaimana maksudnya dengan panas bergerak? Apakah api yang bisa berjalan seperti ini? Tentu saja bukan seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui, ketika kita berada di dekat api, kita tetap dapat merasakan panas. Karena energi panas di sini bisa digunakan melalui radiasi atau konveksi atau konduksi. Inilah yang disebut bahwa energi dinamis. Jadi, termodinamika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dengan perubahannya. Perubahan bisa berarti juga dalam perpindahannya. Sebelum kita membahas lebih dalam, ya sudah selesai ya videonya. Bagaimana setelah melihat video tersebut? Apa sudah paham? Pak, saya kok masih bingung ya, Pak. Masih bingung? Wah, ya. Amin. Bagus ya kalau bingung itu. Jadi, kenapa kok bagus? Karena bingung itu menandakan otak kita sedang berpikir ya. Kalau tidak bingung berarti otak kita masih belum berpikir. Nah, untuk lebih menambah kebingungan, mohon maaf, untuk lebih menambah supaya paham, silakan dilihat LKPD-nya, sudah saya share di Google Classroom-nya. Di sana ada LKPD. Silakan dilihat, dibaca. 3 menit ya untuk membaca ya. Silakan dipahami soalnya. Baik, Pak. Ya, Pak. Sudah? Ya, Pak. Baik. Ya. Alif mungkin ya, bisa diceritakan bagaimana maksud dari LKPD tersebut? Kalau dari pemahaman saya ya Pak, siswa di LKPD tersebut bingung kenapa sih hasil pengukuran daya listriknya itu tidak sesuai dengan aspek dinamonya gitu Pak, menurut saya. Aspek dinamonya gitu menurut saya. Oh, begitu ya. Ya, Iya. betul juga pemahamannya Alif. Jadi ini saat ini saya sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok di Google Chat. Silakan dilihat Google Chat-nya. Ini sudah ada 3 kelompok ya. Jadi silakan dilihat kelompoknya masing-masing, sudah ada anggotanya di situ. Di Google Chat ini kalian nanti bisa berdiskusi baik melalui chat maupun jika ingin melakukan video conference itu juga bisa. Jadi bisa berdiskusi melalui chat atau video conference atau saling bertukar soft copy atau gambar gitu ya atau informasi yang lain. Jadi untuk Google Meet ini tidak perlu live, cukup matikan kamera dan mic saja sambil kalian berdiskusi di Google Chat. Ingat di Google Chat itu di masing-masing kelompok itu juga ada saya sebagai anggotanya. Jadi saya bisa memantau kalian siapa yang aktif dan yang tidak aktif. Karena itu jadi salah satu penilaian ya, penilaian keterampilan berdiskusi. Oke, silakan berdiskusi, saya beri waktu 30 menit. Baik, Pak. Ya, sudah selesai ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, jangan lupa hasil diskusinya diketik yang rapi di LKPD-nya. Setelah itu silakan saling bertukar soft copy untuk direview hasil diskusinya oleh kelompok lain. Kelompok 1 direview oleh kelompok 3, sedangkan kelompok 2 direview oleh kelompok 1, dan kelompok 3 direview oleh kelompok 1. Mohon maaf, kelompok 2 maksudnya ya. Jadi kelompok 1 direview oleh kelompok 3, kelompok 2 direview oleh kelompok 1, dan kelompok 3 direview kelompok 2. Silakan saling bertukar soft copy, bisa menggunakan WA atau bisa menggunakan email. Sudah saling bertukar? Sudah Pak. Soft copy-nya tadi ya ditukarkan ke temannya ya. Sudah ya? Baik.
Kemudian silakan didiskusikan, review untuk hasil dari diskusi yang kelompok lain. Silakan di-review ya, saya beri waktu 10 menit. Sudah 10 menit, sudah selesai reviewnya? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Ya. Jangan lupa di-save, karena nanti kalau nggak di-save tidak tersimpan perubahannya nanti ya. Kemudian kembalikan soft copy-nya ke kelompok awal, jadi ke kelompok yang tadi. Ya, kemudian kita lanjutkan ke presentasi ya. Kita ambil karena di LKPD ada 2 soal, maka kita ambil 2 kelompok untuk mempresentasikan, satu kelompok mempresentasikan satu kasus ya. Baik, untuk kelompok satu silakan dipresentasikan diwakili oleh Wuri ya, atau yang lainnya enggak apa-apa? Silakan Wuri mewakili kelompok satu. Wuri ada? Iya, Pak. Ya, silakan dibaca atau dipresentasikan LKPD-nya Wuri untuk kelompok satu. Kelompok 1 ya, Pak? Ya, atau Inggu mungkin menggantikan Wuri, enggak apa-apa. Iya, Sinyal Pak. saya enggak stabil ini, Pak. Mungkin Oh bisa iya. dibantu Ini, ini, Ya, Pak, Pak. untuk baik. kasus Dibantu Inggu ya, silakan Inggu dibantu kelompoknya. analisa kasus 1, Pak, ya? Ya, analisa kasus Iya. 1 itu. Jadi hasil diskusi kami, Pak, ada perbedaan antara daya listrik terpakai dengan spek dinamo, dikarenakan tidak semua energi listrik dikonversi menjadi energi mekanik. Ada sebagian energi listrik yang diubah menjadi energi panas, sehingga energi listrik yang dipakai lebih besar daripada energi listrik dipakai lebih besar daripada energi listrik yang dipakai untuk menggerakkan dinamo, Pak. Yang keduanya, hukum kekekalan energi tetap berlaku karena energi listrik ini diubah menjadi energi panas dan energi mekanik dinamo, Pak. Itu Oh, hasil jadi diskusi kami, seperti Pak. itu. Kalau hasil reviewnya Inggu bisa dibacakan juga yang dari kelompok 2, kelompok 3 yang mereview tadi. Bagaimana hasil reviewnya kelompok 3? Review kelompok 3. Di review hasil diskusi itu Inggu. Oh iya, Pak, ini jadi reviewnya itu hasil diskusi sudah sesuai dengan diskusi kelompok kami, Pak. Di mana kami juga menyimpulkan bahwa hukum kekekalan energi masih berlaku, Pak. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Ya, Ya, terima kasih Inggu. Jadi ya. ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman. Jadi kali kelompoknya Inggu itu menyimpulkan bahwa untuk hukum kekalahan energi masih berlaku. Kenapa kok tidak sama antara energi listriknya yang dipakai dengan yang digunakan oleh dinamo untuk menggerakkan dinamo? Karena ada sebagian energi listrik yang berubah menjadi panas. Ya kalau kita lihat memang ya, kalau kita misalkan ada kipas angin di rumah, maka di bodi kipas anginnya itu juga akan terasa hangat ya, akan terasa panas ya. Nah, panasnya ini dari energi listrik tadi yang terkonversi sebagian menjadi energi panas. Ya. Ada yang tanyakan sebelum ke kelompok selanjutnya? Tidak ada ya? Ya ada, Pak. Ya, baik. Untuk kasus yang kedua, silakan kelompok 2 diwakili Novita mungkin atau yang lain. Oh, Novita mikrofonnya masih mati ya. Oh, Alif yang mewakili kelompok 2 silakan. Saya wakili, Pak. Dari hasil diskusi teman kami dengan teman-teman kami di sini,
Yang pertama, ada pada saat lemari pendingin tertutup, maka sistemnya adalah terisolasi karena tidak ada energi dan massa yang keluar masuk dari sistem. Sedangkan pada saat terbuka, maka akan menjadi sistem terbuka sehingga ada energi dan massa yang keluar atau masuk. Untuk yang kedua, karena pada saat dibuka energi bisa keluar atau masuk, maka proses pendinginan menjadi lebih lama sehingga akan menyebabkan listrik menjadi lebih boros. Itu dari hasil diskusi kami. Kemudian untuk review hasil diskusi dari teman-teman, hasil diskusi sudah sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami, di mana penyebab listrik menjadi lebih boros karena adanya energi yang keluar atau masuk ketika pintu lemari pendingin dibuka. Itu Pak hasil diskusi dari kelompok kami dan review dari teman-teman. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Alif sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi kalau menurut kelompoknya Alif ini lemari pendingin itu ketika dibuka pintunya atau terlalu sering dibuka pintunya maka akan mengakibatkan energi listriknya menjadi boros. Hal ini dikarenakan ketika terbuka maka lemari pendinginnya dia akan berubah sistemnya dari sistem terisolasi menjadi sistem terbuka sehingga energi panas dari luar bisa masuk. Karena energi panas di luar bisa masuk, otomatis pendinginannya akan menjadi lama ya. Karena pendinginannya lama, otomatis listriknya menjadi boros. Jadi itu kurang lebih yang disampaikan oleh kelompoknya Alif. Ada yang ditanyakan untuk kelompoknya Alif atau mungkin ada yang masih belum paham? Sudah paham, Pak? Sudah paham ya, alhamdulillah ya. Untuk menguji pemahaman kalian supaya saya tahu benar-benar paham atau pura-pura paham gitu. Silakan dikerjakan soal IC ya. Hanya 5 soal saja sudah saya share link Google Form-nya. Jadi silakan dikerjakan 5 soal. Saya beri waktu 10 menit ya. Cepet Pak ya? Iya, Hanya Pak. 5 soal saja. Ya. Pak. Iya, Pak. Tidak boleh sambil googling ya. Tidak boleh tanya Iya Mbak Pak. Google, dikerjakan sendiri. Ya, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Iya, Pak. Terima kasih. Sudah selesai ya? Oke. Sudah, Pak. Ini saya lihat sekilas jawabannya bagus-bagus semua. Jadi sudah memenuhi standar, jadi sepertinya memang benar-benar paham, tidak pura-pura paham ya ternyata ya. Oke, jadi materi sudah disampaikan, kita sudah menayangkan video, sudah melihat video, sudah diskusi dan sudah presentasi. Jadi pelajarannya sudah kita lalui. Eh, untuk pelajaran hari ini bagaimana? Apa menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan, Pak. Menyenangkan Pak. Materinya jadi mudah dipahami. Saya nggak bingung lagi deh. Alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran itu intinya yang pertama adalah menyenangkan, karena kalau sudah senang biasanya itu lebih mudah paham. Ya, kemudian ada yang mau menyimpulkan mungkin untuk pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Alif mungkin? Atau yang lain? Iya Pak, saya akan mencoba untuk menyimpulkan. Ya, silakan Alif. Ya, saya akan coba menyimpulkan ya Pak. Hari ini kita belajar mengenai hukum kekekalan energi, di mana hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain. Dan kita juga sudah belajar 3 sistem dalam termodinamika, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Itu yang kita pelajari hari ini, Pak. Ya, terima kasih kesimpulannya Alif ya, benar sekali. Jadi hari ini kita belajar mengenai hukum kekekalan energi, kemudian juga sistem dalam termodinamika.
Minggu depan kita akan belajar mengenai neraca energi. Jadi kelanjutannya dari materi hari ini adalah neraca energi. Karena nanti di neraca energi itu akan kita buktikan hukum kekelan energi ini benar atau tidak gitu ya. Begitu juga dalam sistem termodinamikanya kita buktikan di neraca energi nanti minggu depan. Jadi baik, sebelum mengakhiri pelajaran, karena kita tadi mengawali dengan berdoa, maka tentu saja akan lebih baik jika kita mengakhirinya dengan berdoa. Ya, Inggu, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Masih termute, Inggu. Mari teman-teman kita berdoa atas pembelajaran dari Bapak Ragil. Terima kasih Pak Ragil. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri menuntut pecahan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Inggu sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Ragi sudah selesai. Silakan yang mereview Ibu Mira dengan Ibu Dahlia. Silakan Ibu Mira Iya, Ibu. atau Ibu Dahlia. Ya, saya akan memulai untuk mereviewnya. Untuk Pak Ragil ini, saya bingung harus apa ini. Saya lihat itu sudah dari tahap-tahapan, mulai pendahuluan, itu sudah bagus. Ya, dari mulai awal, doa, kemudian untuk persepsinya, ini juga sudah dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, dan juga ada pertanyaan ya, yang dapat membangkitkan siswa untuk bertanya, belajar lebih jauh. Nah, kemudian untuk inti video, saya lihat tuh videonya, media pembelajarannya keren sekali Pak Ragil. Nah, bagus sekali, itu buatan sendiri ya Pak Ragil ya? Bagus. Ya, alhamdulillah buatan sendiri. Dan untuk sintak-sintaknya sepertinya sudah runtut, di mana asinkronusnya, kemudian di mana sinkronusnya. Untuk refleksi juga sudah, refleksinya terselubung ya, jadi bertanya bagaimana dengan pelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak. Dan evaluasinya ya, menurut saya 10 menit itu waktu yang cukup untuk anak-anak mengerjakan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Itu penutupnya juga tidak ada ya. Kesimpulan juga sudah melibatkan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Itu untuk saya bingung mau ngasih apa ini. Tentunya sudah bagus semua, keren. Terima kasih. Terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih Bu Mira, Bu Dahlia. Hampir sama dengan Bu Mira. Saya juga bingung ini tadi nulis dari awal inti sampai penutup tadi, salam sudah ada, mengecek kehadiran semuanya sudah ada, sudah lengkap. Terus di intinya awalnya saya bingung orientasi masalahnya, ternyata orientasi masalahnya itu dari LKPD-nya itu juga sudah. Terus semuanya sudah sesuai sintak-sintaknya sih. Pembelajaran asinkronus sinkronusnya juga sudah jelas, tadi disampaikan dengan jelas. Untuk penutupnya evaluasinya sudah dilakukan, refleksi dan simpulan tadi harus melibatkan siswa tadi juga sudah dilakukan oleh Pak Ragil. Mungkin dari yang tampilan tadi pagi kan sudah banyak masukan, ini jadinya lebih bagus lagi. Itu sih Bu dari saya. Ya. Oke, terima kasih Dahlia. Bu
Bu Asri menyimak, Bu. Iya, Oke, Bu. ya. Kemudian Terima kita kasih. lanjut pada ya sama-sama Pak Ragil. Pak Ragil sepertinya sangat konsisten dengan apa yang dia sampaikan di RPP. Sudah menyampaikan juga semua sepertinya di Google Chat, di Google Chat untuk membagi kelompok, kemudian mengembangkan, kemudian menganalisis itu sudah. Kemudian juga disampaikan review untuk disampaikan di Google Classroom. Jadi kalau untuk Pak Ragil semua sudah tersampaikan sepertinya ini. Ya, semua sudah tersampaikan. Jadi untuk teman-teman yang lain yang belum tampil, silahkan merunut apa yang Ibu tulis, model pembelajaran yang Ibu usulkan sesuai dengan sintaks-sintaks tersebut. Meskipun tidak menampilkan video secara umum atau membuka semuanya, dikata-katai saja. Jadi kita hanya melihat bahwa oh benar ini dilakukan oleh Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu paham RPP yang Bapak Ibu buat. Ya. Ya, saya kira itu Bu Hastini untuk ketiga teman yang tampil pada sore hari ini.